warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endarsan, NIM 1830201138. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu ketetapan menjelaskan materi hasil analisis buku tematik kelas 1 MI. Buku tematik untuk guru dan siswa merupakan salah satu sarana penting dalam implementasi kurikulum 2013. Buku guru menjadi pendidikan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran di kelas. Buku guru telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang buku teks pelajaran dan buku panduan guru. Fungsi dan buku guru adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk menggunakan buku siswa. Jadi, informasi yang akan didapat guru dari buku guru adalah sebagai berikut. Yang A, karakteristik kurikulum 2013, misalnya kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi dasar pembelajaran mata pelajaran terkait. Yang B, petunjuk penggunaan buku dan penjelasan bagian-bagian buku siswa. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas, buku guru menyajikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Dan yang kedua, menjelaskan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Dan yang ketiga, menjelaskan tentang teknik dan instrumen penilaian yang dapat digunakan dalam setiap pembelajaran. Poin yang ketiga, penjelasan tentang metode dan teknik yang digunakan dalam proses pembelajaran. Karakteristik buku guru. Buku guru adalah salah satu proses implementasi kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman. Dan yang ketiga, memberikan waktu yang cukup. Yang keempat, mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut. Yang kelima, mengembangkan kompetensi inti menjadi unsur pengorganisasian, organisasi orientation, kompetensi dasar, semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Di dalam buku guru juga diinformasikan mengenai standar kompetensi lulusan SKL, kompetensi inti KL, dan kompetensi dasar pada mata pelajaran yang terkait. Sedangkan buku siswa digunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi yang terkait. Buku siswa diarahkan agar peserta didik lebih aktif dalam mengikuti proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, dan menalar, berdiskusi, serta meningkatkan kemampuan berdiskusi. Pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 di SD. Di dalam pemetaan kompetensi inti dan kompetensi dasar kurikulum 2013 SD revisi 2018 terdapat dua struktur kurikulum, yaitu kelompok A dan kelompok B. Yang pertama, kelompok A. Kelompok A itu terdapat 6 poin. Yang pertama, pendidikan agama dan budaya, budi pekerti. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Yang keempat, matematika. Yang kelima, ilmu pengetahuan alam. Dan yang keenam, ilmu pengetahuan sosial. Sedangkan
Kelompok B terdapat 3 poin. Yang pertama seni budaya dan prakarya, yang kedua pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, yang ketiga pemetaan kompetensi inti KI dan kompetensi dasar KD. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenty Nuramelia, NIM 18 2020 Baiklah, saya akan melanjutkan kepada poin B tentang ketepatan dalam menjelaskan indikator dan RPP kelas 1 MI. Jadi, indikator hasil belajar adalah ciri penanda ketercapaian kompetensi dasar. Nah, indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada diri siswa. Tanda-tanda ini lebih spesifik dan lebih dapat diamati pada diri siswa. Jadi, target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi atau tercapai. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik pada siswa. Mata pelajaran satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Nah, di sini RPP. Jadi RPP merupakan persiapan yang harus dilakukan oleh guru sebelum mengajar. Persiapan di sini dapat diartikan persiapan tertulis maupun persiapan mental, situasi emosional yang ingin dibangun di lingkungan belajar yang produktif, termasuk meyakinkan pembelajaran untuk mau terlibat secara penuh. Rencana pelaksanaan pembelajaran dengan silabus mempunyai perbedaan, meskipun dalam hal tertentu mempunyai persamaan. Silabus memuat hal-hal yang perlu dilakukan siswa untuk menuntaskan suatu kompetensi secara utuh. Artinya, di dalam suatu silabus ada kalanya beberapa kompetensi yang sejalan disatukan sehingga perkiraan waktunya belum tahu pasti pertemuan yang akan dilakukan. Terakhir yaitu penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan. Rencana pelaksanaan pembelajaran mencerminkan apa yang akan dilakukan guru dalam memberikan kemudahan belajar kepada peserta didik. Bagaimana melaksanakannya dan mengapa guru melakukan itu? Oleh karena itu, RPP memiliki kedudukan yang esensial dalam pembelajaran yang efektif karena akan membantu membuat siswa disiplin, kerja yang baik, suasana yang lebih menarik, pembelajaran yang dimiliki sejumlah komponen dengan baik, relevan dan akurat. Jadi, rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan guru untuk menunjang pembentukan kompetensi yang diharapkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Guslia Putri, NIM 18 30 20 11 47. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi C.
yaitu ketepatan dalam mengembangkan silabus dan RPP kelas 1 Madrasah Ibtidaiyah. 1. Pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi. Kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut. Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. Kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan atau membentuk kompetensi tersebut. Upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam mengembangkan pembelajaran lebih lanjut. Mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. 2. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan. Cangkupan kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ketiga, sistematis. Silabus saling berhubungan secara fungsional untuk mencapai kompetensi. Dan keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten, ajat taat asas, antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Memperhatikan perkembangan ilmu teknologi dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh yaitu fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntunan masyarakat. Kelapan, menyeluruh, yaitu harus mencakup keseluruhan ranah kompetensi. Yang kesembilan, unit waktu silabus. Silabus mata pelajaran disusun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang sekelompok. Ketiga, yaitu pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkembang dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran, pada atau pusat kegiatan guru, dan dinas pendidikan disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Yang keempat yaitu komponen-komponen silabus. A. Identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, program atau program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran,
dan jumlah pertemuan. B. Standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas atau semester pada suatu mata pelajaran. C. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan dalam suatu pembelajaran. D. Indikator pencapaian kompetensi. Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur, diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. E. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. F. Materi ajar. Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. G. Alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar. H. Metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar pembelajaran peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. I. Kegiatan pembelajaran. Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dalam kegiatan pendahuluan, guru 1 menyiapkan peserta didik secara fisikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. 2. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelum dengan materi yang akan dipelajari. 3. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. 4. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. C. Penilaian hasil akhir. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada standar penilaian. K. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dasar serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. 5. Langkah-langkah pengembangan silabus. Mengembangkan silabus dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Dengan mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan tingkat kesulitan materi. Tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di standar isi. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran. B. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan A. Potensi peserta didik. B. Relevansi dengan karakteristik daerah. C. Tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. D. Kebermanfaatan bagi peserta didik. E. Struktur keilmuan. F. Akualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. G. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan dan alokasi waktu. E. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar
yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah: 1. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada peserta didik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. 2. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. 3. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran. 4. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran itu minimal mengandung 2 unsur yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi. Terima kasih. D. Bentuk RPP tematik kelas 1 MI. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP Satuan Pendidikan SDMI kelas semester 1. Tema diriku. Subtema aku dan teman baru. Pembelajaran 1. A. Kompetensi inti. Ada kompetensi inti 1. Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. 2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Nah, di sini juga ada B. Kompetensi dasar dan indikator. Di sini ada muatan PPKN. Ada kompetensi 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada juga indikator 1.21 mematuhi sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Ada juga muatan bahasa Indonesia. Kompetensinya 3.9 merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri. Ada indikator mengidentifikasi kosakata dan ungkapan perkenalan dari lisan dan tulis dengan tepat. Ada juga muatan SBDP. Ada kompetensi mengenal elemen musik melalui lagu. Ada indikator mengidentifikasi elemen musik melalui lagu. Nah, di sini juga ada tujuan. Ada C, tujuan. Nah, dari melalui lagu siswa dapat memperkenalkan diri dengan menyebut nama panggilan. Nah, D-nya ada materi. Bola plastik atau bola dari kertas bekas yang dibuat menjadi bentuk bola. Di sini ada E, pendekatan dan metode. Ada juga F, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini dari pembelajaran pertama sampai pembelajaran akhir. Kegiatan ayo berlatih. Terus ada juga kegiatan penutup dan kegiatan penilaian. Dan penilaian ada pengetahuan, penilaian keterampilan, terus sumber dan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hulkin, NIM 1830201165. Saya akan menyampaikan materi kami yaitu di bagian kesimpulan. Jadi kurikulum 2013 adalah kurikulum yang menekankan pada sikap, keterampilan, dan pengetahuan pada peserta didik. Kurikulum 2013 ini penilaiannya memuat aspek kognitif, afektif, dan aspek psikomotorik. Maka dari itu sangat tepat untuk anak kelas 1 SD atau MI di K13. Memiliki tujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang lebih tajam dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mempresentasikan materi yang telah diperoleh di dalam K13 ini. Memikirkan pembelajaran atau menitik beratkan pembelajaran yang berupa fenomena alam, seni, sosial, dan juga budaya dari konsep pembelajaran ini. Dan juga diharapkan peserta didik akan lebih kreatif, inovatif, dan produktif untuk menghadapi tantangan zaman
bekal yang dibutuhkan adalah kemampuan berkomunikasi, berpikir jernih, kritis, dan efektif, mempertimbangkan sisi moral, memiliki toleransi terhadap keberagaman pendapat, dan mampu hidup dalam masyarakat global. RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran merupakan satu bagian yang sangat penting dalam proses pembelajaran ini. Berarti Anda telah benar-benar siap untuk menjalankan misi pendidikan dalam mendidik anak di sekolah. Jadi dan juga indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Juga indikator dirumuskan dengan kata kerja di operasional yang bisa diukur dan dibuat instrumen penilaiannya. Dalam materi yang diajarkan di kelas 1 SDMI atau MI juga sudah tepat bahwasanya materi tersebut mengajarkan bahwa sebagai seorang siswa harus menghafal atau pengenalan dan juga menyebutkan anggota keluarganya. Itu dalam indikator tadi. Itu saja mungkin. Terima kasih. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah, marilah sama-sama kita memohon ampun. Saya Muhammad Hukin dan juga mewakili beserta teman-teman saya mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.